Terkini dari proses pemulangan 8 jenazah warga negara Indonesia, korban kapal tenggelam di Johor Bahru, Malaysia. Kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Hari Goldenheart. Selamat petang Pak Hari. Selamat petang Mas Tommy. Terima kasih sudah bergabung dengan Presisi Petang. Pak Hari, informasinya Polda Kepri baru saja menggelar konferensi pers terkait dengan tenggelamnya PMI di perairan Malaysia. Boleh tolong diupdate apa saja informasi terbarunya, Pak? Ya, jadi sejak terjadinya tenggelamnya kapal yang membawa PMI ilegal ini tanggal 15 Desember tahun lalu, Bapak Kapolri telah membentuk tim operasi misi kemanusiaan internasional, di mana di dalamnya ada Subsatgas evakuasi, kemudian Subsatgas penegakan hukum, humas maupun Subsatgas lain, monitoring, evaluasi. Dan alhamdulillah repatriasi jenazah WNI tahap pertama itu dilakukan pada 23 Desember 2021 sebanyak 11 jenazah kita bawa pulang kembali ke Indonesia dan sudah dikembalikan ke daerah asalnya oleh pihak BP2MI. Tidak berhenti sampai di situ saja, Mas Tommy. Pihak dari Subsatgas Penegakan Hukum yang dalam hal ini yang dikedepankan adalah Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau pada tanggal 28 itu berhasil mengungkap pelaku perekrut pekerja migran ilegal ini di wilayah Bintan, yaitu saudara JA dan saudara AB. Tidak berhenti sampai di situ saja, Ditkrim sudah memastikan bahwa pengiriman PMI ilegal ini rupanya dilakukan oleh sebuah sindikat people smuggling, sehingga pada tanggal 2 Januari kemarin satu tersangka yaitu tersangka S alias A sebagai penyedia transportasi ataupun yang pemilik kapal yang tenggelam di perairan Johor ini berhasil diamankan. Dan pada hari ini, tadi sore, kami baru bersama dengan teman-teman media menyampaikan kembali perkembangan dari kasus ini, di mana pada tanggal 3 Januari kemarin, tim Ditkrim Polda Kepulauan Riau, yang juga merupakan Subsatgas Penegakan Hukum, Operasi Misi Kemanusiaan, ini berhasil mengamankan satu tersangka lagi, yaitu saudara M alias Ong, di backup oleh jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda ITB. Demikian, Mas. Baik, Pak Hari. Saya ingin konfirmasi sekali lagi dulu, Pak. Sebenarnya berapa total warga negara Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia yang hilang dan berapa yang kemudian ditemukan dan sudah dipulangkan? Ya, total semuanya 60, kemudian 13 warga negara kita ini yang selamat, yang saat ini masih dilakukan ataupun ditahan oleh otoritas Malaysia. Kemudian untuk repatriasi tahap pertama di Desember 2021 sebanyak 11 jenazah. Kemudian repatriasi tahap kedua kemarin, di mana kegiatan repatriasi tahap kedua ini dipimpin langsung oleh Kaops Misi, yaitu Bapak Kadifu Binter, Irjen Pol Joni Asadoma. Kebetulan kami juga bersama teman-teman media ikut ke Johor Bahru, dan dari Johor Bahru kami membawa 8 jenazah. Total semua 19 jenazah yang sudah dibawa kembali ke Indonesia. Baik, 19 jenazah sudah dibawa kembali ke Indonesia, artinya masih ada 41 yang belum ditemukan ya Pak Hari ya? Yang 13 ini selamat, kemudian yang lainnya ini kita masih belum mendapatkan informasi. Baik. Untuk yang kondisinya selamat, bagaimana kondisinya saat ini, Pak? Saat ini diamankan oleh otoritas keamanan Malaysia. Dari Satgas Operasi Misi Kemanusiaan sudah mengirimkan tim penyidik untuk melakukan wawancara yang dipimpin oleh Karo Misinter, Divhubinter Polri, Brigjen Pol Krisnamurti ke Johor Bahru. Baik. Kemudian untuk 19 yang sudah direpatriasi atau dipulangkan, apakah semuanya sudah teridentifikasi nama, asalnya, dan apakah sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing, Pak? Ya, untuk repatriasi tahap kedua yang baru kemarin dilakukan, hari ini sudah dikembalikan oleh pihak BP2MI ke daerah asal masing-masing.
Kalau saya melihat dari data yang ada, ini sebagian besar korban ini berasal dari wilayah NTB, kemudian yang lain ada dari wilayah Riau, kemudian Jawa Timur. Tapi hampir sebagian besar, 80 atau 90% ini adalah warga kita yang berasal dari NTB. Nusa Tenggara Barat ya Pak. Pak Hari, saat ini saya ingin mengkonfirmasi, tadi memang sudah dijelaskan proses hukumnya ya. Kalau kita lihat ini adalah salah satu aksi perdagangan manusia ya Pak ya. Karena PMI dibawa ke Malaysia secara ilegal dan sangat membahayakan karena melalui jalur yang tidak biasa di tengah cuaca yang kurang baik. Saya konfirmasi sekali lagi Pak, 2 orang yang sudah ditangkap, apakah itu sudah semua atau masih ada pengejaran yang lainnya Pak? Baik, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa pengiriman PMI ilegal ini dilakukan oleh jaringan sindikat human trafficking. Dari hasil penegakan hukum yang dilakukan sementara ada 4 tersangka. 2 tersangka ini kita amankan pada tanggal 28 Desember 2021. Kemudian 1 tersangka lagi yang di atas daripada 2 tersangka ini, yaitu saudara S alias A, ini kita amankan tanggal 2 Januari. Dan 1 tersangka lagi yang merupakan perekrut di wilayah NTB, kita amankan pada tanggal 3 Januari kemarin, sekitar pukul 12.30 dari kediamannya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Baik, artinya sudah 4 tersangka ini ya yang meliputi dengan berbagai perannya ya Pak Hari ya. Nah Pak Hari, kita ingin tahu Pak ya, bagaimana di wilayah Kepri itu kan pintu masuk menuju ke Singapura maupun Malaysia gitu. Apakah kondisi ini sering terjadi? Katakanlah sepanjang 2021 berapa yang pernah terjadi kasus seperti ini Pak? Mas Tommy, jadi kami di jajaran Polda Kepulauan Riau bersama Polres jajaran ini sudah sering kali mengungkap kasus pengiriman PMI ilegal ini. Sepanjang 2021 sebanyak 8 kasus yang kami ungkap sepanjang 2021. Baik, terakhir apa himbauan Bapak kepada masyarakat? Mengingat ini sepanjang 2021 saja 8 kasus dan yang terbaru ini benar-benar memilukan ya Pak ya, karena 60 orang harus menjadi korban meskipun 13 diantaranya selamat. Apa himbauan dari pihak kepolisian Republik Indonesia kepada masyarakat? Ya, tentunya kami yang pertama-tama menyampaikan turut duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga korban. Dan tentu dalam kesempatan ini kami menghimbau, seringkali kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan proses yang legal untuk bekerja di luar negeri. Sehingga ada perlindungan hukum terhadap warga kita yang akan bekerja di luar negeri. Sebagai satu catatan saja Mas Tommy, bahwa kemarin sore kami melakukan konferensi pers terkait dengan 8 jenazah yang kami repatriasi tahap kedua. Dari pihak BP2MI ini menyampaikan bahwa memang di pihak Malaysia itu lebih cenderung suka menerima atau lebih senang menerima PMI yang bersifat ilegal. Ya, itu dari pernyataan dari Ibu Liz dari BP2MI. Dan mereka kurang begitu senang apabila menerima PMI yang melalui jalur yang legal. Nah ini yang tentu kita harus sikapi bersama-sama, bukan hanya Polri tetapi juga stakeholder yang lainnya. Perlu diketahui bahwa Kepri ini adalah perlintasan untuk mereka bisa masuk ke wilayah negara lain. Kejadian ataupun kasus ini harus diselesaikan secara komprehensif dari hulu sampai dengan hilir. Sehingga terhadap kejadian ini Bapak Kapolri sudah membentuk tim Satgas Operasi Misi Kemanusiaan Internasional ini dalam upaya untuk mengungkap sindikat perdagangan orang ini mulai dari hulu sampai dengan hilir. Baik, terima kasih Kombes Heri Goldenheart, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau atas informasi yang telah diberikan secara lengkap kepada Presisi Petang. Selamat bertugas kembali dan salam presisi Pak Hari. Terima kasih Mas Tommy, salam presisi, tetap sehat dan bugar selalu. Terima kasih.